Film yang dilatari pada tahun 1993 di negara Rumania yang menganut sistem komunis itu, terdapat seorang anak bernama Attila Embras. Semenjak kecil, ia hidup dalam ekonomi yang serba kekurangan. Ia hidup bersama neneknya dikarenakan sang ibu pergi meninggalkannya sewaktu ia masih bayi, dan sang ayah lebih memilih untuk menelantarkannya. Saat pulang dari bermain, Attila mendengar kabar bahwa satu-satunya orang yang ia miliki dan ia sayangi saat ini yaitu neneknya pun meninggal dunia dikarenakan sakit. Sang ayah sendiri tak mau merawatnya dan memilih untuk memasukkan anaknya ke sebuah sekolah asrama. Di sekolah asrama ini pun akhirnya Attila dikeluarkan dan dilaporkan kepada polisi dikarenakan ia ketahuan mencuri sebuah barang milik kepala sekolahnya. Setelah dikeluarkan dari sekolah asrama tersebut, Attila pun ditahan dan dimasukkan ke lembaga rehabilitasi anak. Para anak kriminal dari seluruh penjuru negeri Rumania direhabilitasi di tempat ini. Saat pertama kali masuk ke dalam kamar selnya, Attila mendapat perlakuan buruk dari napi anak yang lain, di mana ia diludahi oleh mereka secara bergilir. Singkat waktu, setelah Attila menjalani rehabilitasi anak, ia mengikuti wajib militer yang diadakan oleh pemerintah Rumania. Di sana, ia dilatih ketangkasan dalam menggunakan senjata. Suatu ketika saat Attila sedang bertugas menjaga pos keamanan, ada dua orang berkebangsaan Hungaria yang berusaha kabur dari sana. Saat akan menembak, ia merasa tidak tega dan mengurungkan niatnya. Namun tiba-tiba dari belakang, rekan tentaranya menembak habis dua orang yang berusaha kabur tersebut. Attila pun kemudian menyadari bahwa kehidupan di bawah kendali pemerintah komunis tidak bisa merubah kehidupannya, di mana ia hanyalah seorang tentara dengan gaji yang tergolong sangat pas-pasan. Dan di malam itu juga, Attila pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu menuju ke Hungaria untuk memperbaiki kehidupannya. Attila bergelantung menggunakan ikat pinggangnya di bawah kereta api dan sampailah ia di stasiun kota Budapest, Hungaria. Kemudian ia mencuci muka di toilet stasiun. Dan diperlihatkan juga di sana ada seseorang yang berusaha masuk ke toilet dengan membawa koper besarnya. Dikarenakan pintu toilet tersebut terlalu kecil, lalu pria itu meninggalkan kopernya di luar toilet. Attila pun kemudian mencuri satu set baju dari koper milik pria tersebut untuk ia pakai. Di tempat latihan hoki, terdapat seorang pelatih bernama Bota dan asisten pelatih bernama Gabor. Gabor memberitahu pelatih bahwa akan ada seseorang yang ingin mendaftarkan diri sebagai seorang penjaga gawang di tim hoki tersebut. Dan orang itu ternyata adalah Attila. Attila lalu menjalani tes kelayakan bergabung dengan tim hoki tersebut dengan menjaga gawangnya agar tidak kebobolan. Namun hasil tes tersebut mengecewakan karena ia tidak bisa menghalau satu bola pun. Namun dikarenakan penjaga gawang utama dari tim hoki tersebut sedang sakit, Bota pun mempersilahkan Attila untuk sementara menggantikan posisinya, namun tanpa menerima bayaran. Ia hanya akan dibayar jika ia mau melakukan tugas membersihkan peralatan tim hoki di sana. Dengan baik hati, Bota meminjamkan salah satu kamar kos milik keluarganya untuk Attila tempati sementara. Dan ia pun mulai menjalani harinya sebagai petugas kebersihan dan penjaga gawang pengganti di tim hoki tersebut. Saat Attila bersama kawan-kawannya sedang bersenang-senang di suatu bar, ia tak sengaja melihat seorang wanita di depannya sampai terpesona. Ia berusaha untuk mengejar dan mengajak wanita tersebut untuk berkenalan. Setelah mengikuti hingga sampai ke sebuah stasiun kereta di sana, Attila berhasil mengajak wanita itu berbicara. Tetapi di saat Attila menanyakan siapa nama dari wanita tersebut, wanita itu malah menunjukkan sikap jual mahalnya dan berkata ia akan memberitahu namanya jika mereka bertemu kembali. Saat kereta itu mulai berangkat, Attila pun sontak langsung berlari menuju ke stasiun yang wanita itu tuju, guna untuk bisa mengetahui siapa namanya. Alhasil, usahanya pun tidak sia-sia. Dia berhasil sampai di stasiun itu sesaat sebelum wanita itu sampai. Dan akhirnya, ia berkenalan dengannya. Lalu wanita itu memberitahu namanya. Keesokan harinya, Attila mengunjungi kantor keimigrasian. Ia mengajukan permohonan untuk dapat menjadi warga negara Hungaria.
Tetapi petugas di sana memberikan syarat dokumen yang terlalu rumit, sehingga dipastikan ia tidak bisa untuk memenuhinya. Dikarenakan banyak dari dokumennya yang sudah hilang. Di tempat latihan hoki, Attila berbincang dengan salah satu teman tim hokinya yang bernama Zero. Di sana ia bercerita perihal pengalamannya mengajukan perpindahan kewarganegaraan menjadi warga negara Hungaria yang tidak bisa ia penuhi kemarin. Zero pun mengatakan bahwa pacarnya memiliki paman yang bekerja di pemerintahan dan bisa membantu Attila untuk menjadi warga Hungaria menggunakan jalur orang dalam. Tetapi tentu saja itu tidak gratis dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Attila kemudian meminta Zero untuk mempertemukannya dengan paman dari pacarnya tersebut. Setelah itu, Attila meminjam uang pada Zalti untuk membayar jasa perpindahan kewarganegaraannya. Beberapa hari kemudian, Attila bertemu dengan paman dari pacar Zero yang bernama Miki. Di sana Miki bersedia untuk membantu Attila pindah kewarganegaraan via orang dalam, asalkan uang pengelicinnya terpenuhi. Uang yang Attila pinjam dari Zalti pun masih sangat kurang. Tetapi Attila terus memohon kepada Miki agar bisa membantunya. Meskipun setuju, Miki tetap mengatakan bahwa Attila harus membayar semua uang pengelicin tersebut di akhir. Dan uang yang dibawa oleh Attila saat ini hanya dianggap sebagai DP. Beberapa minggu pun berlalu, tetapi Attila masih belum bisa mendapatkan kekurangan uang yang diminta oleh Miki. Dan ia pun belum bisa mengembalikan uang yang ia pinjam dari Zalti. Attila pun kembali mendatangi kantor Miki untuk bernegosiasi agar Miki bisa memperlancar dahulu perpindahan kewarganegaraan Attila dari rumahnya ke Hungaria. Tetapi Miki menolak dan mengatakan bahwa Attila boleh menemuinya lagi jika sisa uang yang ia minta sudah siap. Di malam harinya, Attila diundang oleh Kata untuk makan malam di rumahnya bersama dengan orang tua dari Kata. Di tengah makan malam tersebut, Kata disuruh ibunya untuk membuatkan jus di dapur. Lalu orang tua dari Kata pun bertanya kepada Attila perihal latar belakang, pekerjaan, keluarga, hingga kepemilikan mobil. Dan tentunya jawaban dari Attila pun tidak memuaskan. Dikarenakan Attila hanyalah seorang tukang bersih-bersih peralatan hoki, belum memiliki rencana apapun, belum memiliki masa depan, latar belakang keluarga yang tidak jelas, dan Attila pun tidak memiliki mobil. Sedangkan Kata sendiri adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas bergengsi di kota Budapest dan berasal dari keluarga yang tergolong mapan. Orang tua Kata pun menganggap bahwa Attila tidak pantas untuk bersanding dengan Kata. Saat Kata kembali ke meja makan, ternyata Attila sudah pergi dari sana. Saat tengah menuju pulang, Attila melewati sebuah bar. Di sana, ia melihat seorang om-om yang sedang bersenang-senang dan menghamburkan uang dengan beberapa gadis. Attila pun ingin bisa memiliki uang seperti om-om tersebut. Karena jika memiliki banyak duit seperti om-om tersebut, niscaya dia akan dihormati dan orang tua dari Kata akan menerimanya sebagai mantu. Esok harinya saat Attila berangkat menuju tempat latihan, tidak sengaja dia melewati sebuah kantor pos. Tiba-tiba saja ia memiliki sebuah ide untuk merencanakan sesuatu. Ia pun kemudian masuk ke dalam kantor pos tersebut untuk melihat suasana serta situasi dengan berpura-pura mengisi formulir survei yang tersedia di sana. Setelah dirasa suasana pagi hari di dalam kantor pos itu tidak terlalu ramai, tidak ada security dan memungkinkan untuk dilakukannya perampokan, ia pun pergi dari kantor pos tersebut dan menuju ke sebuah pasar loak di pusat kota Budapest. Di sana, ia berjalan-jalan sembari membeli rambut palsu dan juga pistol mainan yang tentunya akan ia gunakan untuk merampok kantor pos yang tadi sudah ia survei. Sebelum beraksi, ia merapihkan rambut palsu tersebut di kos-kosannya. Esok harinya, Attila sudah siap untuk melancarkan aksinya. Namun sebelum beraksi, ia meminum vodka botolan agar tidak terlalu nervous dikarenakan ini pertama kalinya ia akan merampok. Setelah itu, Attila pun berangkat menuju kantor pos. Sesampainya di kantor pos, ia langsung melancarkan aksi perampokannya. Walau memang terlihat perampokan yang Attila lakukan agak canggung,
Namun pada akhirnya, ia berhasil menakuti dua pegawai kantor pos tersebut dengan pistol mainan yang ia bawa dan mengambil semua uang yang ada di kantor pos itu. Setelah itu, Attila kabur dari kantor pos tersebut lewat jalur rel kereta api, sembari dia melepas dan membuang baju yang ia pakai. Sesampainya di kosan, Attila mulai menghitung jumlah uang rampokannya, dan uang tersebut jumlahnya lumayan banyak. Kemudian Attila menyimpan uang tersebut di dalam oven, dan uang dari hasil rampokannya itu ia pakai untuk bersenang-senang, mulai dari berjudi, mentraktir teman-temannya di bar, membeli sebuah mobil, mengembalikan uang pinjaman yang pernah ia pinjam dari Zalti, dan juga membayar sisa kekurangan yang diminta oleh Miki guna melancarkan proses perpindahan kewarganegaraan Rumania Attila ke Hungaria lewat jalur orang dalam. Kemudian Attila dengan menaiki mobil barunya pergi menjemput Kata di kampusnya. Pada awalnya, Kata terlihat marah karena Attila menghilang tak menghubunginya. Kemudian, Attila memberikan hadiah kepada Kata dan hadiah itu berupa kalung emas. Kata pun senang bahagia dan langsung mencium Attila. Pada saat itu juga di malam harinya Attila mengajak Kata untuk makan malam di tempat mewah dan bergengsi di kota Budapest. Di sana Kata mulai penasaran dan bertanya dari mana Attila mendapatkan semua uang tersebut. Attila menjawab bahwa dia mendapatkan semua uang tersebut dari hasil berbisnis kulit beruang. Tidak hanya kekasihnya, teman-temannya juga penasaran dan bertanya tentang uang yang ia dapat sampai bisa membeli mobil. Dan Attila pun menjawab dengan jawaban yang sama bahwa ia berbisnis kulit beruang. Sesampainya di kos-kosan, sambil merenung meminum vodka melihat uang hasil rampokan tinggal segepok lagi, ia pun kembali berniat melancarkan aksi rampokannya di depan kantor pos. Sesampainya di depan kantor pos, Attila langsung memarkirkan motor metiknya dan langsung masuk ke dalam kantor pos untuk melakukan perampokan. Tanpa ia sadari bahwa dia sedang diperhatikan oleh seorang security yang sedang makan di atas motornya yang berada di seberang jalan. Security itu terus memperhatikan gerak-gerik Attila, hingga dia keluar dari kantor pos tersebut, dan alarm tanda bahwa kantor pos itu habis dirampok pun berbunyi. Sontak Attila pun kaget dikarenakan dia tidak menyadari bahwa ada security di seberang jalan yang sedang mengawasinya. Ia pun langsung menggeber motor metiknya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah keberhasilannya merampok yang kedua kalinya, sekaligus keberhasilannya melarikan diri dari bapak security yang mengejarnya, Attila pun kemudian melakukan banyak perampokan berikutnya hingga ia mendapatkan julukan sang perampok whisky atau The Whiskey Bandit. Dikarenakan setiap sebelum ia melakukan aksi perampokan tersebut, Attila selalu meminum minuman keras jenis whisky dahulu, sehingga orang-orang yang ditodong di bank ataupun di kantor pos oleh Attila selalu mencium aroma whisky. Dari hasil merampok di banyak tempat membuat Attila memiliki uang yang melimpah ruah. Dengan uang itu, Attila kembali bersenang-senang lagi dengan gaya hidupnya yang benar-benar berubah menjadi gaya hidup yang mewah. Ia menggunakan uang hasil rampokannya untuk berjudi, mabuk-mabukan, bersenang-senang ke klub striptis, memakan makanan yang mahal, membelikan kekasihnya sebuah mobil sport mewah, dan juga mengajak kekasihnya liburan ke banyak negara di seluruh dunia. Pertandingan hoki pun tiba. Attila pun bertanding dengan tim lain, namun di sini terlihat kericuhan diakibatkan suatu hal. Saat terjadi kericuhan itu, Attila menjadi sasaran para pemain lawan. Melihat Attila dikeroyok, Gaza, anak dari pelatih Bota pun membantu Attila. Karena hal itu, Attila kemudian mempercayainya dan menceritakan bahwa ia adalah sosok di balik nama The Whiskey Bandit. Lalu Attila juga mengajak Gaza untuk melakukan aksi perampokan berikutnya. Gaza pun terlihat antusias dan sangat siap untuk diajak beraksi oleh Attila. Setelah itu, Attila pun menyampaikan peraturan keras yang tidak boleh mereka langgar saat beraksi, yaitu menembak korban. Gaza pun kemudian menyetujui peraturan tersebut.
Esoknya mereka berdua pun mulai beraksi ke sebuah bank yang lumayan besar. Di sana terlihat ada bapak-bapak security yang hendak membukakan pintu untuk nasabah yang akan keluar. Tiba-tiba Attila dan Gaza mendobrak masuk ke bank tersebut dan menodongkan pistol kepada bapak-bapak security itu. Pembagian tugas kali ini, Attila yang masuk ke brankas penyimpanan uang, sedangkan Gaza bertugas untuk memastikan para sandera tidak berteriak dan menyembunyikan alarm. Saat selesai mengambil uang dari dalam brankas, Attila pun meninggalkan botol whisky di dalam brankas tersebut sebagai tanda bahwa yang habis merampok bank tersebut adalah penjahat whisky. Di malam harinya, Attila dan Gaza pun bersenang-senang pergi party di sebuah klub malam. Singkat cerita, malapetaka pun tiba. Akhirnya Gaza dan Attila pun tertangkap oleh polisi setelah kembali melancarkan aksinya merampok bank terbesar di Hungaria. Di sana Attila dijenguk oleh Kata. Attila meminta kepada Kata untuk membantunya dengan mencarikan pengacara untuknya menggunakan uang satu tas yang pernah ia titipkan kepada Kata. Tetapi ternyata uang tersebut sudah ia habiskan untuk foya-foya, yang dimana setelah itu Kata pun pergi meninggalkan Attila bersama dengan kekasih barunya. Kemudian, Attila diinterogasi oleh Bartos. Saat di tengah-tengah interogasi itu, ia melihat ada beberapa kabel komputer. Setelah itu, ia kemudian dipindahkan ke dalam selnya. Di keesokan harinya, penjaga sel memindahkan Attila dari selnya ke ruangan tanpa atap agar Attila bisa menjemur dirinya di bawah sinar matahari. Tapi kesempatan ini rupanya ia gunakan untuk kabur dari sana. Ternyata Attila sudah mencuri kabel komputer milik Bartos yang kemudian kabel tersebut ia gunakan untuk alat bantu kabur dari penjara itu. Attila pun akhirnya berhasil kabur dari penjara tersebut hingga membuat polisi di seluruh penjuru Hungaria kocar-kacir dalam memburunya. Setelah 1 minggu pelarian, Attila sang penjahat whisky pun akhirnya tertangkap kembali oleh polisi. Ia kemudian mendapatkan hukuman kurungan selama 12 tahun, kemudian dibebaskan pada tanggal 31 Januari 2021. Setelah kebebasannya, ia kemudian menyambung hidup dengan berjualan di pasar malam. Dan film ini pun berakhir.